Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu Masfu Ukhatur Rohmah, Magister Psikologi, Psikolog Klinis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas satu materi, yaitu mengenai perkembangan manusia menurut teori evolusioner atau sosiobiologis. Sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabilah dengan NPM 115214435. Halo, perkenalkan, nama saya Reka Ramda Elvida dengan NPM 115211203 dari kelas 1PA 01. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Nabila, NPM 10518264. Perkenalkan, nama saya Fitri Hana Syafa dengan NPM 155186117. Halo, perkenalkan, nama saya Triksi Luvena Turnip dari kelas 1PA01 dengan NPM 1152145. Perkenalkan, nama saya Wulandestari Putri dengan nomor NPM 11521519. Halo, perkenalkan, nama saya Safa Nabila dengan NPM 11521348 dari kelas 1PA01. Perkenalkan, nama saya Laduni Ranggarevano dengan NPM 13518733. Baik, materi bagian A yaitu pengertian teori perkembangan manusia dalam perspektif evolusioner atau sosiobiologis. Yang pertama, menurut Diana E. Papalia dan Ruth Deskin-Velman tahun 2014, perspektif evolusioner atau sosiobiologis yaitu pandangan mengenai perkembangan manusia yang berfokus pada evolusioner dan biologis yang mendasari perilaku. Yang kedua, menurut Edward Osborne Wilson tahun 1975, perspektif evolusioner atau sosiobiologis berfokus melihat lebih jauh perilaku terhadap fungsinya dalam mendukung kelompok atau spesies untuk bertahan hidup. Sudut pandang ini juga dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Yang terakhir, menurut Charles Darwin, semua spesies telah berkembang melalui berbagai proses yang berkaitan dengan yang paling bisa beradaptasi. Dialah yang dapat bertahan hidup atau biasa disebut survival of the fittest, dan seleksi alam atau yang biasa disebut natural selection. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu teori perkembangan biologis. Menurut Dr. Sumanto, teori biologis condong pada sisi nature atau pembawaan, walaupun memahami pentingnya interaksi antara individu dan lingkungannya. Beberapa ahli mengemukakan beberapa teori perkembangan biologis. Yang pertama adalah teori kematangan. Ahli perkembangan Arnold Gesell meyakini bahwa perkembangan diarahkan dari dalam diri dan terbentang mengikuti biological timetable. Dia mempercayai bahwa kemampuan muncul saat mencapai tingkat kematangan tertentu. Gesell percaya bahwa perkembangan bergerak melalui suatu tingkatan berurut dan dengan periode yang tenang. Meskipun ada kalanya perilaku anak tidak stabil karena dikuasai oleh perilaku baru yang menggabungkan dirinya dengan perilaku lama sehingga terbentuknya pengaturan. Kebanyakan ahli teori setuju bahwa kematangan berperan penting pada awal perkembangan. Meskipun begitu, perlu peran-peran lainnya yang mendukung, seperti peran lingkungan, pengarahan, dukungan, pendidikan, dan kesempatan. Yang kedua adalah teori etologi. Etologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku hewan, mekanisme, dan faktor yang memengaruhi. Dalam ilmu psikologi, etologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan alami. Teori etologi berpendapat bahwa perkembangan manusia dianggap sebagai
hasil sejarah evolusi. John Sandrock mengemukakan bahwa etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka. Teori etologi memberikan sumbangan terhadap studi mengenai perkembangan masa hidup, yaitu meningkatkan fokus perhatian terhadap basis biologis dan evaluasi dari perkembangan menggunakan pengamatan cermat dan lingkungan alamiah. Sejumlah kritik dilontarkan terhadap teori etologi yang terlalu kaku mengenai periode kritis dan sensitif, dan terlalu menekankan pada dasar biologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang etologi mengenai perkembangan anak. Pada teori etologi dapat menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori ini juga menggunakan istilah psychological bonding, yang dimana hubungan psikologis antara ibu dan anaknya sepanjang rentang hidup dan berhubungan dengan kehidupan sosialnya. Adapun tokoh bernama John Bowlby menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan lingkungan yang diadaptasinya, yaitu lingkungan dasar tempat anak itu berkembang. Dalam kehidupan, seringkali manusia menghadapi berbagai ancaman, terutama pada masa kanak-kanak. Sehingga anak-anak sangat memerlukan perlindungan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan dekat dengan orang tuanya. Dengan ini, mereka harus mengembangkan tingkah laku kelekatan atau attachment. Bisa kita lihat, di sini ada fase-fase kelekatan menurut John Bowlby. Fase awal, yaitu fase 1, dimulai sejak lahir sampai usia 3 bulan. Fase ini menunjukkan bahwa respon bayi tak terpilah kepada manusia. Jadi artinya, bayi merespon dengan sama terhadap semua orang yang ada di hadapannya. Fase 2, dimulai dari usia 3 bulan sampai usia 6 bulan. Fase ini, bayi dapat fokus pada orang yang dikenalnya saja. Contohnya, bayi akan berceloteh, tersenyum, bahkan tertawa hanya dengan mereka yang dikenalnya dan menyenangkan baginya. Lalu ada fase 3, dimulai dari usia 6 bulan sampai usia 3 tahun. Fase ini menunjukkan kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Contohnya, saat bayi berusia 8 bulan, dan ia sudah bisa merangkak, maka ketika ditinggal oleh ibunya, sang bayi pun akan mulai mengikuti kemana langkah ibunya berjalan. Dan yang terakhir, yaitu fase 4, dimulai dari usia 3 tahun hingga masa kanak-kanak. Fase ini menunjukkan tingkah laku persahabatan, yang artinya anak lebih bersedia membiarkan orang tuanya pergi. Topik yang selanjutnya akan dibahas yaitu perkembangan anak berdasarkan ciri-ciri biologis. Menurut Susanto, tahun 2011, perkembangan pada anak secara biologis biasanya didasarkan pada keadaan atau proses pertumbuhan tertentu. Para ahli seperti Aristoteles dan Harlock membagi tahapan pertumbuhan biologis anak. Yang pertama akan saya bahas yaitu tahapan perkembangan secara biologis menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu periode 1, dimulai dari umur 0 sampai 7 tahun, yaitu periode anak kecil, di mana masa ini masa pertumbuhan gigi pada anak. Lalu selanjutnya masuk ke periode 2, dimulai dari umur 7 sampai 14 tahun, di mana periode ini anak-anak sudah memasuki sekolah dan mengalami gejala pubertas. Lalu ada periode yang terakhir, yaitu periode 3, dimulai dari umur 14 sampai 20 tahun. Masa ini adalah masa peralihan usia anak menjadi dewasa, dengan adanya perubahan primer dan sekunder. Selanjutnya, masuk ke tahapan perkembangan biologis menurut Harlock. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu fase prenatal, atau masa sebelum lahir. Masa ini dimulai dari masa konsepsi hingga proses kelahiran sekitar 9 bulan. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu fase infansi atau masa bayi baru lahir yang dimulai dari sejak lahir hingga 10 atau 14 hari. Lalu masuk ke tahap 3, yaitu babyhood atau masa bayi yang dimulai dari 14 hari sampai 2 tahun. Lalu tahap keempat, yaitu childhood atau masa kanak-kanak. Masa ini dimulai dari 2 tahun hingga masa remaja atau masa puberti.
Nah, tahap kelima ini atau masa puberti dimulai dari 11 tahun atau 13 tahun. Bahkan ada yang bisa sampai 21 tahun. Dan masa ini dibagi lagi menjadi 3 golongan yang akan dibahas di slide berikutnya. Golongan pada tahap 5 puberti. Pre-adolescent wanita pada umur 11-13 tahun. Laki-laki lebih lambat dari itu. Kedua, early adolescent, usia 16-17 tahun. Ketiga, late adolescent, masa perkembangan terakhir hingga masuk usia kuliah. Tahapan perkembangan secara biologis menurut Sigmund Freud. Tahap oral, sekitar umur 0-1 tahun, tahap ini didominasi pada aktivitas-aktivitas sekitar mulut yang berkaitan dengan makan. Pada tahap ini, anak belajar untuk mempunyai kepuasan dengan ibunya, lalu menghubungkan rasa puas serta aman jika berada di dekat ibu. Lalu ada tahap anal. Sekitar umur 1-3 tahun, tahap ini ditandai dengan adanya kepekaan rangsangan di daerah anus. Pada proses ini, anak-anak dapat meredakan rasa yang tidak enak di badan dengan mengeluarkan kotoran melalui anus. Anak juga diberi toilet training agar anak bisa terlatih mengeluarkan kotorannya di waktu dan tempat yang tepat. Terdiri dari 2 fase, eksklusif dan retentif. Dan ada tahap palich. Sekitar umur 3-5 tahun, tahap ini anak menyalurkan energi psikis ke organ kemaluan dan memperoleh kenikmatan. Saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu perspektif perkembangan. Menurut Diana E. Papalia dan Ruth Deskin-Feldman, ada 5 perspektif utama yang banyak mendasari pengaruh teori dan pelatihan mengenai perkembangan manusia. Berikut saya akan menjelaskan tentang perspektif perkembangan manusia. Perspektif psikoanalis, teori penting, teori psikoseksual Freud. Proporsi dasarnya, perilaku dikontrol oleh dorongan tidak sadar yang sangat kuat. Teori psikososial Erikson. Proporsi dasarnya, kepribadian dipengaruhi oleh perkembangan melalui serangkaian kritis. Perspektif belajar, teori penting behaviorisme atau teori belajar tradisional. Proporsi dasarnya, individu merupakan pemberi respon lingkungan yang mengontrol perilaku. Teori belajar sosial Bandura. Proporsi dasarnya, anak belajar dalam konteks sosial dengan model mengamati atau imitasi. Perspektif kognitif. Teori penting. Teori tahap kognitif Piaget. Proses dasar. Perubahan kuantitatif walaupun terjadi antara masa bayi dan remaja. Anak adalah indikator aktif dan perkembangan. Teori penting. Teori sosial budaya Vygotsky. Proses dasarnya, interaksi sosial adalah inti dari perkembangan kognitif. Lalu teori penting, teori pemrosesan informasi. Profesi dasarnya manusia hidup adalah pengolah simbol. Perspektif kontekstual, teori penting. Teori biological Bronfenbrenner. Profesi dasar, perkembangan terjadi melalui interaksi antara individu dan disekelilingi 5 pengaruh sistem kontekstual yang saling terkait dari mikrosistem dan kronosistem. Lalu ada perspektif evolusioner atau sosiobiologis. Teori pentingnya teori kelekatan Broglie. Proses dasarnya, manusia hidup memiliki mekanisme adaptif untuk bertahan, menekankan pada periode kritis dasar evolusioner dan biologis untuk perilaku dan kecenderungan terhadap belajar adalah penting. Setelah kita mengetahui materi, mulai dari yang pertama, pengertian teori perkembangan manusia dalam perspektif evolusioner atau sosiologi, yang kedua, teori perkembangan biologis, yang ketiga, etologi mengenai perkembangan anak, yang keempat, perkembangan anak berdasarkan ciri-ciri biologis, dan terakhir, perspektif perkembangan. Kemudian, kita masuk ke bagian rangkuman materi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia juga memiliki sebuah konsep tentang tugas perkembangan seorang manusia semasa hidupnya. Beberapa menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk keselarasan antara proses pertumbuhan dan perkembangan disertai dengan proses evolusi.
Kombinasi kedua teori ini akan menghasilkan sebuah gambaran yang jelas, bagaimana pertumbuhan juga bisa berpengaruh pada perkembangan psikologi manusia. Melihat banyaknya adaptasi dari teori evolusi Darwin, maka tak heran bila kemudian teori psikologi perkembangan memang sangat erat kaitannya dengan teori evolusioner, yang menyebutkan bahwa tujuan dari makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup. Sejarah psikologi perkembangan menjadi bagian yang juga menelusuri unsur-unsur evolusioner di dalamnya. Psikologi bahkan berusaha mengungkapkan bagaimana perilaku manusia saat ini dipengaruhi dari bagaimana struktur gen seseorang. Inilah yang menjadikan lahirnya cabang ilmu psikologi berupa psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner menghasilkan prinsip seleksi alam dan survival of the fittest Darwinian kepada perilaku individual. Menurut teori ini, secara tidak sadar, orang-orang tidak hanya berjuang untuk bertahan, tetapi juga untuk melanggengkan warisan genetik mereka. Manusia hidup memiliki mekanisme adaptif untuk bertahan menekankan pada periode kritis, dasar evolusioner, dan biologis untuk perilaku dan kecenderungan terhadap belajar adalah penting. Kemudian, ini adalah daftar pustaka yang dimana merupakan sumber dari beberapa materi yang telah kami ambil untuk membuat presentasi tentang perkembangan manusia menurut teori evolusioner atau sosiobiologi kali ini. Demikianlah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian materi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak sesuai. Sekian materi tentang perkembangan manusia menurut teori evolusioner atau sosiobiologi dari kami. Terima kasih.